Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Bang Sampah Maju Bahagia. Kali ini kita akan bicara tentang suara perempuan ya. Dari hal ini teman-teman dari Kohati, HMI Batko Kalimantan Barat menyampaikan materi ya. Jadi kita angkat masalah tentang dari limbah sisa makanan ke program makan bergizi gratis untuk generasi Kalbar yang berkualitas. Jadi di tengah-tengah saya udah hadir dua perempuan hebat ya, hebat dan perempuan muda ya di sini. Kita angkat di sini adalah teman-teman Kohati HMI Batko Kalimantan Barat. Nah, untuk selanjutnya kita akan bagi beberapa segmen di kegiatan ini. Mungkin tahap awal mungkin kita akan kenalan segmen pertama, segmen kedua mungkin kita kenalan apa itu MBG, kemudian peran Kohati dalam penanganan limbah dari MBG itu sendiri, kemudian tantangan dan harapan. Nah mungkin itu ya. Untuk lebih kenal kita akan kenalan dulu. Kalau tidak kenal maka tidak sayang gitu kan. Nah, baik, kita kenalan dulu. Mungkin yang pertama kali di sini ada Hesti dan Suci gitu ya. Nanti lebih kenalnya. Nah, mungkin silakan dari Hesti dulu, kenalan dulu sama teman-teman di sini. Say hello, sapa dulu. Silakan. Sebelumnya kepada Bang Samsidi yang sudah mengundang kami Kohati Batko Kalimantan Barat. Bahagia sekali dan senang karena bisa diberikan kesempatan untuk berdiskusi ya mengenai tema kita pada siang hari ini. Izin sebelum kita diskusi lebih dalam, perkenalkan nama saya Hesti Putri Riani. Kebetulan di kesempatan ini saya masih mengemban amanah sebagai Ketua Umum Kohati Batko HMI Kalimantan Barat di periode 2024 sampai 2026 Bang. Jadi masih udah berjalan 1 tahun dan tinggal 1 tahun lagi gitu kan. Jadi sisa 1 tahun ini ya kita pengen berbuat yang berdampak lah untuk masyarakat tentunya, yang sesuai dengan kefokusan organisasi Kohati, organisasi HMI yang berfokus pada keperempuanan dan kepada perempuanan dan kesehatan maupun anak-anak. Nah, saya berpendidikan, sedang menjalankan studi di Magister Sosiologi di Universitas Tanjung Pura di Fakultas Ilmu Politik ya di FISIP ya. Kemudian S1-nya dulu saya di IAIN, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, jurusan bimbingan konseling. Jadi di S2 ini saya sosiologi, di S1 itu saya konseling. Sebenarnya agak kurang linear secara prodi, secara keilmuan gitu kan. Tapi secara pengetahuan itu kurang lebih sama Bang, karena sama-sama menghadapi manusia, kan? Menghadapi masyarakat lah bahasanya seperti itu. Dan aktivitas sehari-hari ya saya masih bergelut di organisasi tadi, di organisasi sambil ada labang kerjaan tambahan sedikit. Dari pengalaman kerja. Iya, pengalaman kerja kan. Sebelum benar-benar terjun untuk mengabdikan diri, bekerja kepada masyarakat kan, karena memang masih fokus di organisasi dulu. Dan kampus. Ya, itu sih Bang. Oke, terima kasih Esti. Mungkin nanti lebih enak saat kita ngobrol panggil Esti aja ya. Iya benar Bang. Oke, baik. Selanjutnya mungkin di kanan saya nih. Ini silakan Suci untuk kenalan lebih lanjut. Baik, terima kasih pada Bang Syafruddin atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Suci Ramadan Tika. Saya selaku pengurus Kohati Batko HMI Kalbar, yang di sini saya mengemban amanah sebagai bendahara umum dari Kohati Batko HMI Kalbar. Ya mungkin itu saja sih Bang. Kurang lebihnya banyak disampaikan nanti sama ketum Kohati kita. Saja, terima kasih. Oke, teman-teman, seksi kenalan sudah, tapi nanti kita lebih enak. Mudah-mudahan bisa mengalir ya, mengalir dengan baik. Di tengah-tengah saya ternyata ada ketua umum, ada bendahara umum, gitu kan? Ada dua-duanya. Jadi sama-sama di Kohati Batko Kalbar. Nah, baik, untuk memulai kita akan coba masuk ke season ya kenalan lah ya. Menurut
teman-teman Kohati gitu ya. Ini kan program makan gizi gratis ini kan merupakan program prioritas presiden gitu ya. Presiden dan lumayan apa ya, tujuannya sebenarnya mulia untuk makan ya, ngasih makan masyarakat lah ya, terutama di instansi pendidikan ya, sekolah-sekolah, kemudian ibu menyusui, ibu hamil itu juga masuk di ranah sasaran MBG ini, dengan tujuan untuk meningkatkan, tadi kita fokus di kualitas generasi Kalbar gitu ya. Nah, tapi ini program nasional ya, pengennya tadi mungkin tujuan akhirnya di Indonesia Emas itu ya, Indonesia Emas. Oke, silakan Esti mungkin ngomongin tentang Kohati ini, MBG menurut teman-teman Kohati seperti apa sih sebenarnya? Silakan. Oke, terima kasih Bang. Jadi kalau menurut saya pribadi lah ya, makan bergizi gratis ini sebenarnya sangat membantu di lingkup masyarakat kurang mampu gitu kan, karena mungkin secara ekonomi itu memang ya untuk mendapatkan makanan yang terbilang layak itu cukup sulit gitu kan, apalagi yang mohon maaf misalnya lauknya bisa berganti-ganti ataupun lauknya banyak pilihan menu gitu kan, bahkan terus juga di menu MBG itu kan setiap harinya berubah, ada juga kayak burger gitu ya, apa sih namanya yang isinya hotdog atau apa gitu kan, terus sandwich, terus dia juga ada susu begitu kan, susu dan dicampur dengan buah-buahan, artinya kan ada varian menu yang hari ini cukup mendukung ataupun membantu untuk anak-anak yang diberikan ataupun yang mendapatkan hasil dari MBG ini. Tapi banyak juga sekarang lah, terkhusus di Kalimantan Barat yang saya lihat itu kualitas makanannya yang memang hari ini apa ya, masih belum bisa dicek kualitasnya ataupun dipastikan kualitasnya itu memang semuanya rata, baik ataupun bersih begitu Bang. Nah, jadi kan kembali lagi nih, bagaimana orang-orang yang mengambil program MBG ini apa ya, mengemas ataupun memproduksi makanan ini secara bersih ataupun secara higienis tadi kan, sehingga ketika disalurkan ya itu didapat apa ya, dimakan sama teman-teman itu hasilnya juga baik gitu Bang, ataupun hasilnya juga sehat. Nah, jadi kan memang di MBG ini perlu perhatian khusus yang memang dibutuhkan kolaborasi antara kita, khususnya organisasi kepemudaan dan keperempuanan, karena kalau berbicara tentang makan bergizi ini kan berkesinambungan dengan tadi bagaimana angka stunting yang ada di Kalimantan Barat ini, kemudian bagaimana makanan bergizi itu benar-benar kita pastikan bergizi nih, sehingga yang mengkonsumsi juga tidak merasa khawatir ketika memakan makanan tersebut gitu kan. Artinya kita dari organisasi kepemudaan, organisasi keperempuanan perlu melek dan perlu mengambil tindakan untuk bisa berkolaborasi bersama pemerintah dalam mengawal program MBG ini. Karena takutnya kalau misalnya nanti program MBG ini hanya dijadikan momentum saja ataupun hanya dijadikan apa ya Bang ya, event sesaat saja, program besar saja, tapi tidak dikawal benar-benar, ya itu juga akan berdampak kepada institusi yang memang fokus untuk melihat bagaimana perkembangan kesehatan anak-anak seperti itu. Kurang seperti itu. Ya, Esti. Jadi tadi kita garis bawahi bahwa MBG itu perlu kita awasi ya, awasi dalam segi tadi menu, kualitas, iya betul Bang, kan higien sanitasi, ya kan. Nah kalau Suci apa tanggapan atau tambahan apalah ya tentang MBG ini? Menurut saya pribadi juga Bang, MBG ini kan ya maksudnya dari apa yang kata Bang tadi, prioritas dari presiden gitu kan, maksudnya dia ingin, presiden ingin bahwa anak-anak ini dengan adanya MBG ini menurunkan angka stunting gitu kan, sehingga nanti kualitas yang akan dihasilkan dari MBG ini juga
anak-anaknya juga akan berkualitas untuk ke depan gitu. Karena kan juga di 2045 juga harusnya dari adanya MBG ini masyarakat yang mendapatkan dan merasakan MBG ini harusnya sudah bisa menjadikan Indonesia 2045 ini harus sesuai lah gitu Bang, harus harus sesuai dengan cita-cita dari presiden hari ini gitu, sehingga nanti ketika Indonesia 2045 apapun yang sudah ditanam hari ini bisa dihasilkan di 2045 nanti gitu. Dan harapannya juga adalah ketika memang hari ini orang-orang yang sudah dipersiapkan untuk mengemas MBG ini ya harusnya bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diamanahkan gitu, karena ya kualitas yang hari ini yang akan kita dapatkan itu ya harusnya bisa menjadi tanggung jawab bersama gitu. Jadi ya harapannya janganlah ada oknum-oknum yang menjadikan MBG ini jadi ladang untuk mereka mencari keuntungan gitu Bang. Ya harusnya seperti itu sih Bang. Jadi ya saya harapkan ya teman-teman yang sudah berkontribusi hari ini bisa memberikan ya kontribusinya senyata-nyatanya, sehingga apa yang sudah menjadi prioritas presiden hari ini juga menjadi nyata di 2045 nanti gitu Bang. Nah, ya tambahan tadi dari ST sudah kita dapat pengennya ada pengawasan. Kalau dari Suci tadi itu mengingatkan bahwa MBG ini adalah untuk penurunan stunting juga, intervensi terhadap penurunan stunting. Kemudian 2045, kalau zaman saya nih adik-adik ya, zaman saya dulu di waktu sekolah tuh masih gini, Indonesia adalah Indonesia yang negara yang berkembang. Itu tahun berapa tuh ya? Mau 20 tahun yang lalu, bahkan 30 tahun yang lalu kali ya. Karena di SD juga, waktu SD kan negara berkembang gitu kan. Sekarang masih negara berkembang kan? Kan? Nah, jadi kita pengen dari 2045 itu ya Indonesia tidak negara berkembang lagi, ya kan? Tapi negara maju. Nah, oh ya kita coba simulasi ya. Kalau ST sekarang usia berapa? 25 tahun. 25. Kalau Bayu? Suci? 26. Nah, kalau 2045 itu umur kira-kira berapa ya? 20 tahun dari sekarang? 50. 50 40 ya. Artinya ini ya, kalau kita teman-teman ini kan kalau sudah menikah pasti berumah tangga, kemudian mudah-mudahan dapat keturunan gitu ya, sehat, soleha gitu ya. Nah, turunan itulah kan jangan sampai kan udah tahu nih bahaya stunting gitu kan, karena kualitas hidup manusianya takutnya sih tetap stunting tidak berubah, tapi dengan adanya program ini membantu juga ya, dan mudah-mudahan tadi yang berkelanjutan terus ya. Nah, tadi ya itu bekalnya dari stunting ya. Ini kan ini lagi saya ini mengajak nih kan, ini kan generasi muda gitu ya, mengajak adik-adik untuk sadar untuk tadi konsumsi ya, jangan sampai melahirkan generasi stunting. Ya kan, stunting karena apa? Bahaya stunting ya tadi mudah sakit, tidak produktif gitu ya, jadi beban negara nantinya. Nah, sementara kita pengen SDM kita, kualitas manusia kita maju gitu ya, untuk siapkan Indonesia emas. Nah, berhubung dengan ini gimana kalau MBG ini kalian sudah dengar ya, maksudnya udah pernah diskusi enggak di forum-forum kecil gitu? Kalau sejauh ini untuk kami lah ya, terkhusus di Ekohati, Kalbar, memang masih belum secara dalam mengenai berdiskusi mengenai MBG. Paling ya hanya mendengarkan informasi-informasi lah ya Bang, apalagi kalau berbicara di HMI ini kan kita punya senior-senior yang memang cukup sangat berpengaruh di pemerintahan. Banyak juga senior-senior HMI ini yang mengambil andil dalam proses perjalanannya MBG ini turun ke daerah-daerah. Artinya dari beberapa titik itu kita dapatkan informasi
informasinya. Kemudian juga pemberdayaan kader itu tetap diakomodir sama senior-senior. Nah, itu mungkin sebatas informasi. Jadi kan dari pemberdayaan kader itu dapatlah suatu informasi bahwa oh ternyata pengelolaan MBG ini seperti ini, proses perekrutan pekerja untuk MBG ini seperti ini gitu kan. Jadi kita juga dapat beberapa sumber informasi dari kader-kader yang sudah diberdayakan di MBG tersebut. Tapi untuk untuk tindakan secara langsung dari Kohati memang belum Bang. Belum, paling rencana ya, ini masih rencana kita ya tadi dari tindakan pengawalan yang memang ini juga berkesinambungan terhadap beban kami sebagai organisasi keperempuanan untuk mengawal angka stunting, karena ini kan juga ini ya berhubungan tentang gizi, kemudian bagaimana makanan bergizi ini bisa mencegah angka stunting yang ada di Kalimantan Barat. Jadi artinya kami perlu ada gerakan masif yang memang hari ini benar-benar mengawal mengenai distribusi dari MBG. Nah, kali itu sih Bang yang memang saya sampaikan lah mengenai apa tadi kan. Nah, hubungan dengan itu ya saya juga bagian dari kami juga dan bagian bidang distribusi kader ya. Distribusi kader. Jadi ya mudah-mudahan tadi ya kita coba karena ini kan program baru dan belum banyak juga yang masih meraba-raba lah ya, belum terlalu jelas informasi didapat, tapi kita belum tahu format yang benar seperti apa gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti dengan ini kita coba sama-sama kawal ya. Sama-sama kawal, kemudian ada peluang untuk tadi distribusi kader, kemudian program ini berdampak terhadap penurunan stunting di Kalbar, karena Kalbar lumayan tinggi stuntingnya, artinya peningkatan kasusnya untuk tahun 2024 lebih tinggi ya daripada kita pengen stunting itu di bawah 14%, tapi kita di Kalbar baru 26 sekian persen gitu ya, jadi stuntingnya masih tinggi, perlu diturunkan lagi. Nah, berhubungan dengan itu kira-kira nih kita nih Kohati, HMI dan teman-teman organisasi lain lah ya, pengawalan ini kan apa ya, program ini nih makan anggaran besar nih kan. Jadi secara nasional ya mungkin di tahun 2026 itu adalah BGN, itu jadi lembaga yang ngurusin makan gizi gratis ini, bergizi gratis ini adalah BGN, Badan Gizi Nasional gitu ya, Badan Gizi Nasional. Nah, untuk tahun 2026 dia merupakan lembaga atau instansi yang mendapatkan anggaran terbesar gitu ya, salah satu 3 besar lah anggaran yang hampir totalnya 600 triliun. Jadi ini luar biasa dan perlu juga kita kawal gitu, jangan sampai ada penyalahgunaan. Ya kan, Bayu kan, yang bendum nih yang paham nih kan. Jadi itu. Nah, kaitan dengan hari ini, adik-adik sekalian, kenapa kita podcast hari ini adalah menginformasikan apa itu MBG, tujuan MBG, kemudian yang dampak negatifnya ini kan kaitan dengan limbah. Kan, limbah di MBG itu kan ya bisa semua jenis limbah. Itu bisa sampah organik gitu ya, sampah organik, kemudian sampah anorganik. Itu gimana pengolahannya kan kita belum lihat langsung nih di dapurnya seperti apa, atau ada vendor yang ngurusnya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas hasil produk dapur ini ya menghasilkan limbah sampah gitu kan. Nah, ini yang juga menjadi perhatian karena di sisi MBG ini kan terbangun ekosistem lingkungan gitu ya, lingkungan dampak gitu. Kita belum terasa ya, tapi kalau MBG ini udah jalan optimal, kita berebut dari bahan baku. Iya, betul, Pak. Belanja kan. Oke, kira-kira tadi walaupun dari singgung tadi ya, walaupun hanya masih tahap rencana, kira-kira peran gitu. Kita peran tadi singgung, mudah-mudahan nanti tentang isu lingkungan juga ikut dibahas ya. Silakan Esti. Peran Kohati ya.
Kalau peran Kohati mungkin mengenai MBG ini ya kurang lebih sama tadi sih Bang. Kita berusaha untuk bisa jadi relawan lah ya bahasanya kan, relawan yang ikut andil dalam proses bagaimana memproduksi MBG tersebut, memproduksi makanan tersebut. Dan memang benar kata Abang, kalau misalnya MBG ini kan juga bersinggungan sama limbah tadi kan, karena kita belum tahu nih dan belum memang melihat langsung bagaimana prosedur mereka membuat, memasak, kemudian mengemas dapur dapur umum yang mereka buat dan kelola itu seperti apa, dan proses masaknya tadi kan kita tidak tahu juga bagaimana. Terus yang menjadi pertanyaan saya juga sebenarnya ini kan, karena memang tadi kalau misalnya mereka mengantar itu kan banyak ya, sampai hampir 3.000-an kan, 3.000-an dalam suatu hari misalnya, itu tidak ada yang bisa memastikan bahwa 3.000 itu akan habis begitu kan, artinya sisanya dibawa kemana, kemudian dikelola buat apa. Nah itu masih menjadi pertanyaan publik ya, mungkin bukan hanya pertanyaan saya. Jadi memang itu sebenarnya perlu dikawal sih Bang, perlu dikawal oleh institusi yang memang fokus pada hal tersebut tadi, seperti dinas lingkungan hidup ataupun komunitas yang memang juga tertarik untuk mengawal isu ini ataupun mengawal program ini, karena bisa menjadi sebuah ini juga sebuah amal jariah juga ketika kita memang hari ini ikut mengawal ini kan, memproduksi makanan untuk kesehatan tubuh masyarakat, kesehatan tubuh manusia. Jadi kan kita, jika memang kita ikut andil, itu juga menjadi sebuah nilai plus untuk kita lah, bagaimana kita mendukung program yang bisa memanusiakan manusia tadi, tapi dengan tidak asal-asalan. Nah begitu Bang. Artinya peran Kohati juga memang pengen menjadi relawan ataupun bekerja sama dengan institusi yang memang fokus terhadap program ini untuk mengawal bagaimana produksinya, kemudian bagaimana sisa-sisa makanan yang sudah diproduksi itu ketika kembali ke tempat mereka akan dibawa kemana. Nah itu kita juga pengen tahu, kepo juga sebenarnya Bang. Kepo ya, ya mudah-mudahan dengan podcast ini mungkin ada yang nonton dan yang terkait mengajak ya. Iya bisa memberikan komen ataupun menginformasikan lah ya Bang ya, menginformasikan. Karena kalau berbicara anggarannya kan ya sangat besar sekali kan. Artinya orang yang mengambil program ini pun tidak mau rugi Bang, tidak mau rugi, juga mencari keuntungan lah untuk mengelola program ini kan. Nah itu dia. Ya mudah-mudahan yang mengambil kesempatan ini menjadi bentuk usaha gitu ya, mendapatkan profit ya jangan mentang-mentang dengan mentang-mentang ya, mentang-mentang, sehingga ya yang penting untung besar gitu ya. Tapi kan ini ada tanggung jawab itu tadi, kita ini kan tujuannya bagus dari berjuang untuk menciptakan generasi berkualitas gitu kan, dalam rangka untuk Indonesia Emas itu. Nah kalau Suci gimana, ada tambahan apa kira-kira, walaupun dapat idenya baru sekarang nih kan, kira-kira di kepala itu apa sih gitu kan? Menjawab, jadi menurut saya juga kalau memang hasil dari MBG ini kan banyak bahan-bahan yang hari ini, bahan-bahan makanan yang hari ini tuh bisa menjadi income juga loh untuk orang lain gitu, untuk orang-orang yang memang paham soal misalnya limbahnya tadi gitu. Limbah ini kan bisa kita gunakan untuk pupuk lah istilahnya, sehingga ini juga bisa menjadi pikiran orang-orang yang berpikir lah gitu, karena karena limbah ini pun sebenarnya bisa menjadi pemasukan untuk orang-orang misalnya petani gitu, sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Jadi saya juga mengajak teman-teman lah hari ini sebagai bagian dari organisasi keperempuanan, saya juga berharap kami dari Kohati Batko ingin kayak mencari tahu lah ke lingkungan hidup gitu, bagaimana atau instansi atau komunitas yang memang paham soal limbah yang harus diproduksi itu harusnya seperti apa gitu Bang. Jadi
kalau dilihat-lihat sampah ini kan sudah menumpuk gitu Bang. Kalau dibuang di tempat sampah gitu kayaknya ya kurang maksimal gitu. Hari ini tujuan dari presiden juga baik, ya harapannya juga apa yang hari ini sudah dilaksanakan itu juga berdampak tidak hanya ke masyarakatnya tapi ke lingkungannya juga, ya lingkungannya juga bisa bersih gitu dan mendapatkan hasil-hasil yang baik juga gitu. Sehingga nanti saya juga punya pikiran untuk bekerja sama dengan mungkin ya lingkungan hidup untuk bagaimana caranya ini nih bisa dimaksimalkan gitu Bang. Limbah pabrik, iya kayaknya. Ya. Jadi menjadi menjadi ide-ide baru lah, karena hari ini pun kayaknya limbah-limbah itu tuh mereka juga bingung nih mau dibawa kemana kayak gitu, sehingga ya itu seperti itulah Bang, menjadi ya gambaran kita untuk menambah ide-ide baru lah gitu. Bang. Oke, gini ya. Jadi kaitan dengan limbah ya. Limbah itu kan pernah dengar ini enggak? Hari Peduli Sampah Nasional. Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, jadi itu diperingati di tanggal 21 apa ya? Mei nggak salah. Itu Februari 21 Februari itu yang melatar belakangi adanya Hari Peduli Sampah Nasional itu adalah meledak tadi kan sampah bergunung gitu kan. Jadi itu meledak. Jadi sampah itu di TPA Lui Gajah Jawa Barat itu meledak dengan memakan korban ada 120-an orang meninggal. Jadi ya jangan anggap remeh itu sampah tuh, karena yang membuat itu karena di TPA nih komposisi sampah organik itu lebih banyak dari sampah anorganik. Sisa makanan tadi kan. Jadi 40-50% itu adalah sisa makanan, dan itulah sampah yang menghasilkan gas metan. Nah, gas metan itulah yang menghasilkan tadi karena udah padat tertekan gitu ya, air meledak. Nah, itu. Jadi TPA kita itu mayoritas itu, dan sekarang TPA itu masih sifatnya open dumping dan itu idealnya harus ditutup. Nah, balik lagi ke MBG nih. Jadi kalau di Kalbar ya kita juga masih cari nih kawan atau senior kita nih kan yang bergerak fokus di MBG ini siapa ya, siapa tahu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut sehingga kita bisa buat pemetaan sehingga kita enak untuk diskusi lebih lanjut. Nah, berdasarkan tadi stunting juga pengaruh, kemudian peran, tantangan. Nah, ini sekarang tantangan, dan tadi kan udah nih apa mau dibuat gitu kan. Udah mulai tadi ide-ide baru kan. Ide-ide baru, kemudian limbah tadi. Kalau di bank sampah itu, kalau di Kalbar itu kan udah banyak nih sebenarnya bank sampah nih. Nah, bank sampah itu kan ada beberapa yang nampung sampah organik. Jadi pengelolaannya selain jadi kompos ya, jadi kompos, pupuk organik cair, bahkan jadi ini apa? Pernah dengar budidaya manggot? Ulat-ulat ya. Nah, manggot itu turunannya jadi pakan ternak, kan? Pakan ini pupuk semacam ekoenzim, pernah dengar? Anak IPA ya. Nah, kalau ekoenzim itu kan cairan si serbaguna yang memang pembuatannya memang dari limbah organik gitu kan, yang dari dari sisa-sisa buah ya, kulit buah, sayur. Nah, ekoenzim. Nah, kalau itu dilakukan kita ramai-ramai maksudnya kan, masif gitu kan, akhirnya mengurangi sampah organik tuh. Nah, si ekoenzim nih, ini adik-adik nih, saya nih buat nih ekoenzim buat, kemudian turunan saya buat jadikan sabun. Mau sabun nanti dibuat kan, kita produksi sabun. Jadi kita pengen jadi sabun, jadi antiseptik ya, jadi hand sanitizer kan, dari si ekoenzim bahan dasarnya. Nah, tapi tarik lagi ke hulunya, ekoenzim itu dari sampah organik. Nah, kan kayak gitu. Ada tadi menjawab, tinggal bagaimana tadi kita kan nggak tahu nih berapa sih sebenarnya dapur MBG ini yang ada di Kalbar. Iya. Siapa yang mengelola, yayasan di mana, letaknya di mana, kan kita nggak tahu nih.
Ya, nah mudah-mudahan dengan ini kita mulai ya mungkin di rapat-rapat harian atau rapat pleno nih di Kuhati, rapat harian mungkin mulai bisa mengusulkan untuk dibahas gitu ya, diagendakan gitu ya. Nah, jadi nanti diagendakan kita coba ini sama-sama untuk ini sehingga kita melakukan pemetaan. Nah, salah satu lagi ya tantangan program MBG di Kalbar ini kan, ya Kalbar itu kan jumlah penduduk belum sebanyak Jawa ya. Iya, betul. Ya kan, sebelum banyak Jawa, total masih sekitar Kalbar itu main 6 juta hingga 7 juta lah ya populasi penduduk Kalbar itu. Jadi MBG sekolah. Nah, tolong ini kan akhir-akhir ini mungkin teman-teman adik-adik ini baca nih kasus-kasus keracunan kan marak nih. Iya, betul. Ya kan, marak kan. Nah, sehingga itu kita perlu untuk kawal sama-sama. Nah, yang kita diskusikan sebelum podcast ini mulai kan MBG ini jangan lupa itu ekosistem gitu ya. Ada kan MBG itu perlu bahan baku. Bahan baku kan perlu supply, distributor, kemudian perusahaan bahan baku kayak ternak ayam kan, telur. Kan masa kita ngasih telur terus kan harus ada tadi yang Esti bilang variasi kan Nes. Nah telur berapa peternak telur kemudian masuk ke supply atau enggak pasar tradisional yang besar mungkin di pasar Pelamboyan kan. Bahan baku mungkin nanti kalau ini jalan bagus gitu ya kita berebut nih kekurangan gitu ya. Nah ini yang kita kekhawatiran ini juga bisa jadi agenda adik-adik nih dibahas. Artinya mungkin rekomendasinya mendorong terbentuknya kelompok tani, mendorong kelompok budidaya ikan misalkan kan protein, itu kita dorong tuh. Nah mudah-mudahan ada alumni yang memang konsen di pertanian, perkebunan, baca ini peluang nih ya, berarti kan kita bantu tuh. Nah kira-kira tantangannya menurut Esti apa nih? Dalam MBG dan tadi kan limbah juga ya tantangannya. Kira-kira apa nih tantangannya? Kami ya. Nah. Jadi kalau misalnya tantangan MBG ini sebenarnya lebih ke ini sih Bang. Kadang syarat untuk memproduksi MBG, mendapatkan program MBG itu kan yang pertama punya yayasan. Nah, kemudian tidak semua misalnya ketua yayasan dapat program MBG itu akan mau membuka diri bekerja sama dengan kita yang di luar dari internal mereka begitu kan, apalagi mereka yang memang hari ini sudah punya tim tersendiri begitu. Jadi agak sedikit sulit mungkin untuk masuk kalau tidak kita punya akses dari dalam ataupun tidak kita kita membuka diri untuk maksudnya kita yang menunggu untuk mereka mengkonfirmasi, merangkul bahasanya Bang. Kalau saya sih berharap ada alumni atau senior yang terlibat ya sehingga kita bisa masuk ya. Sebenarnya iya Bang, tapi sebenarnya memang saya juga dapat informasi itu banyak beberapa alumni yang terlibat, tapi untuk sampai detik ini mungkin yang hanya dilibatkan itu tadi pekerjanya untuk seperti tim untuk pengawasan itu kayaknya belum ada untuk dari kader, atau memang saya yang masih kurang update informasi ya Bang. Tapi sejauh ini memang menurut saya belum ada. Tapi kalau untuk pekerjanya itu sudah banyak kader-kader yang dilibatkan dalam proses produksi MBG ini gitu. Jadi ini juga salah satu tantangan kami, bagaimana kita masuk ke dalam program tersebut ataupun mengambil andil peran dalam program tersebut, entah menjadi bagian apa ataupun bukan, maksudnya kita tidak menjadi pekerjanya, tapi bisa jadi juga kalau misalnya ada peluang kan. Karena memang ini program yang besar begitu Bang, banyak orang yang berbondong-bondong mau mengambil ini walaupun juga resikonya besar seperti itu, tapi peluang ini sedang dikejar sama semua organisasi sepertinya Bang, karena keuntungannya memang besar ya. Paling pertimbangannya bagaimana siapa yang mengelola dan amanah tidak yang mengelola kan begitu kan. Untuk disalurkannya kan nanti mereka pasti adalah penilaian yang memang diberikan ataupun dinilai langsung.
dari orang-orang yang menerimanya ataupun instansi pendidikan yang menerimanya, seperti tadi yang Abang sampaikan bahwa sudah ada beberapa yang mengalami keracunan, tidak hanya siswa ataupun santri misalnya, tapi juga gurunya itu keracunan gitu kan. Keracunan, kemudian ini keracunan, bangkrut, kan mungkin yang dapur mungkin ada yang bangkrut kalau sistem pembayaran udah lancar ya. Ya itulah tadi Bang katanya bilang kan, jadi memang ada keuntungannya besar tapi resikonya juga besar program ini. Dari pertama Presiden meluncurkan program ini saja, dampak untuk pegawai negeri lah misalnya kan, itu efisiensi yang sangat besar-besaran. Jadi memang banyak sih sebenarnya plus minusnya, dan itu juga menjadi salah satu tantangan kami untuk masuk ke dalam program ini. Artinya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik lah ya Bang ya, bahwa kita punya niatnya untuk berkolaborasi menjadi tim pengawas. Dengan tadi kita juga perlu mengkaji konsep yang akan kita bangun dan kita bawa ini seperti apa. Misal kalau kita concern hari ini kefokusan kita di keperempuanan, artinya kan kita bisa hubungkan bahwa kami pengen produksi MBG ini terjamin begitu kan kualitasnya, sehingga yang makan pun tidak sampai ada bahasa-bahasa keracunan lagi, begitu sih Bang. Iya sih ya. Jadi menurut tantangan, ya pertama sih menurut saya tantangan tuh sama khusus terhadap teman-teman Kuati ya, adik-adik Kuati itu tantangan pertama mungkin coba untuk mendapatkan lebih banyak literasi. Iya. Ya kan, literasi kan, referensi gitu. Sehingga kita lebih ke depan lebih enak nih, lebih tajam lah untuk melakukan analisis dan diskusinya ya kan. Nah, literasi tantangannya menurut saya sih. Nah, kemudian nanti kan udah ada BGN kan sudah ada nih terbentuk nih di tiap daerah. Iya. Ini kita bisa panggil ya. Kita ajak diskusi ya. Kita formal ya, BGN-nya ya. Ya. Mungkin dari situlah kita mulai nih. Kan BGN-nya kan. Nah, kita coba untuk diskusi sama mereka, kemudian itu tantangannya. Kalau Suci apa nih tantangannya? Pribadi ya. Saya pribadi juga memang betul juga kata tuh Hesti tadi Bang, karena dari internal dapurnya mungkin ya, karena kita nggak tahu nih mereka nih dari masyarakat mana yang mau buka dapur nih, ini karakternya seperti apa Bang, kayak misal ada yang dia nih buka dapur ya memang ya kita nggak tahu niatnya nih bagus atau enggak ya, kita nggak tahu kan. Jadi ada yang memang ketika kita pengen ya bukan bantu sih, pengen untuk tanya-tanya gitu, tahulah gimana proses MBG ini, ya orang itu kayak menuntut diri gitu. Karena ya saya lihat juga memang ya tidak dipungkiri juga bahwa hari ini MBG ini kan juga baru ya Bang ya. Jadi melihat misal di berita ada yang bilang bahwa makanan-makanan yang bergizi hari ini pun kayaknya tidak bergizi gitu loh. Jadi kayak dia memperlihatkan bahwa nasi MBG itu tuh kayak yang cuman mie, cuman tempe yang busuk gitu. Ada Bang tempe yang busuk gitu loh. Jadi kayak yang mereka tuh ya kita pengen kawal itu, tapi dari internal orangnya sendiri yang nggak pengen buka dirinya ya kita juga nggak bisa kayak gitu. Dan juga peluang nih sebenarnya ya, buka peluang banyak sekali sebenarnya peluang. Tadi tempe kan, siapa tahu nanti mesti ada ide untuk jadi pengusaha tempe kan, buat tempe, distribusi tempe kan. Nah, jadi itu ya adik-adik, literasi nanti sebagai tantangan kita ya, referensi biar menguji dalam mengenal siapa sih yang berwenang, ya, yang mengawasi ya. Kemudian tujuannya sih udah jelas, pasti baik lah ya. Cuman mengawal tujuan inilah seperti apa, dan ya inilah saya ngajak adik-adik ini ya mulai. Ya, bukan saya menjebak adik-adik ya, enggak ya, tapi ya, kita coba untuk berbuat lah ya, kan mumpung masih setahun nih punya kekuasaan, kan, kadang kekuasaan setahun ya di ini, dan ya dengan isu-isu yang terkini lagi marak-maraknya turunin jalan gitu ya,
turun jalan ya. Ya inilah salah satu yang bisa kita buat hari ini. Kemudian tadi apa bahaya peran Kohati, kemudian tantangan sudah dijawab tadi kan. Harapan, nah harapannya ini yang belum nih kan. Harapan ini tadi kan judul kita adalah dari limbah sisa makanan ke program makan bergizi gratis yang berdampak tujuan endingnya adalah membuat generasi Kalbar itu berkualitas. Nah itu kan, jadi ya kita sebelum ke harapan mungkin ini nih positive thinking, nah positif di pikiran kawan-kawan program MBG ini apa sih gitu. Positifnya nih jadi kan tadi kan kekhawatiran wajar ya ada tadi ya. Nah sekarang positifnya respon positif terhadap ini apa? Ya, respon positif sebenarnya kayak tidak merepotkan emak-emak untuk menyiapkan bekal anak. Satu. Ya, iya. Jadi kan karena mereka dapat sarapan, kayak jadinya saya juga menyiapkan bekal ke adik saya kan bang. Tapi kadang-kadang juga ini orang tua nih ya, Iya, punya anak kan. Jadi anak-anak, ya betul sih enggak repot. Tapi kan dia uang jajan ikut juga maksudnya. Jajan banget ya kan. Jadi ada tukarnya bang ya. Jadi itu tidak merepotkan mama lah untuk menyiapkan bekal anak-anaknya. Jadi mereka sudah tidak khawatir bahwa terjamin nih anaknya udah pasti makan di sekolah, gitu kan. Kadang-kadang kan walaupun kita udah sebagai orang tua misalnya kita sudah misalkan jangan lupa sarapan ya, jangan lupa makan. Mereka juga masih lalai entah jajan, dialihkan ke jajan atau apa. Tapi kalau ini kan mereka jadi sudah pasti dapat makanan. Jadi terus yang kedua harapan ya bang tadi. Terus yang kedua memang tingginya ya lebih ini saja, lebih membantu perekonomian lah. Ya tidak ada mungkin sebagian anak-anak yang terbiasa dengan uang jajan dan ada yang tidak terbiasa dengan uang jajan. Karena kan mereka sangat terbantu dengan adanya program makan bergizi ini. Jika mereka sampai ke sekolah mereka juga mendapatkan makanan, tidak yang tidak yang misalnya yang tidak jajan ya harus menunggu pulang untuk makan di rumah gitu. Jadi memang adalah positif menurut saya hal-hal baik dari MBG ini ada. Ya itulah tadi semoga yang memproduksinya juga mana ya makanan yang tersalurkan itu benar-benar bergizi, tidak hanya B-nya saja bisa bergizi gitu kan. Gratisnya aja ya. Jadi ini pengalaman gitu ya. Jadi anak saya lah ya, itu kan sekolah udah dapat nih MBG kan. Cuman kan nggak tahu nih apakah hari sekolah itu kan Senin sampai ada yang sampai Sabtu, ada yang sampai Jumat gitu kan. Nah, jenjang pendidikan kan kalau di ranah dari PAUD, SD dan SMP itu kan ranahnya pemerintah kabupaten. Kalau SMA dan perguruan tinggi itu kan udah ranahnya provinsi, ya kan? Provinsi. Nah, yang saya juga sebenarnya poin juga nih MBG ini apakah full hari sekolah mendapat atau ada hari-hari tertentu gitu kan? Itu kan belum juga. Maka ya mudah-mudahan nanti dari Kohati bisa ini ketemu dapat informasi kita sama-sama lah ya ngawal itu apakah dari Senin sampai Jumat udah pasti dapat gitu kan atau hanya minggu ini dapat minggu depan enggak gitu kan? Itu enggak tahu nih kan? Enggak tahu ya. Itu celah-celah ini dengan dana besar itu kan ya potensi untuk menjadi celah-celah pidana korupsi lumayan ya kan? Oke, ada tambahan Suci tentang apa positive thinkingnya tadi? Kalau saya sih dari segi perilaku anak saya kan awalnya ndak makannya tuh susah kan mungkin di sekolah kan karena ramai gitu makannya ramai semangat ya makannya. Nah itu dari segi positifnya gitu. Kalau Suci sama aja ya. Nah itu perilakunya. Nah mudah-mudahan itu ya tadi ya, mudah-mudahan dapat ditindaklanjuti Kohati dalam waktu dekat ya setelah habis suara wiri sesuatu lah ya, turun jalannya ke konsen gitu kan ya. Mudah-mudahan aspirasi teman-teman mahasiswa dan masyarakat untuk perubahan ini terus berjalan damai ya.
berjalan damai, tetap jaga kesatuan dan persatuan bangsa, dan sampai ada pecah belah gitu ya. NKRI harga mati gitu ya, masih ya tetap jaga NKRI. Nah, mungkin kita masuk ke penutupan, closing statement. Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh teman-teman Kuati? Mungkin tadi dari Ketum terus ya. Nah, sekarang dari Bendum dulu nih, baru gue Ketum. Silakan. Closing statement. Baiklah, terima kasih Bang. Jadi harapan saya dari judul tadi limbah organik ke makanan bergizi gratis ini, ya saya harap sama masyarakat hari ini yang mendapatkan MBG, terutama anak-anak, dapat mendapatkan makanan yang sesuai dengan tujuan prioritas dari presiden itu sendiri. Jadi saya harap juga teman-teman dan teman-teman yang bertanggung jawab untuk menyediakan makanan-makanan ini juga bertanggung jawab atas bagaimana makanan bergizi ini ya tetap bergizi gitu. Jadi ndak hanya namanya bergizi, tapi di luar itu kita ndak tahu gimana gitu. Tapi banyak sekali berita yang hari ini beredar bahwa makanan itu tuh ndak bergizi. Jadi saya harap bertanggung jawablah dengan penuh, karena memang teman-teman juga hari ini ya kita sama-sama lah punya anak, punya adik gitu. Jadi berpikirlah untuk bagaimana hari ini tujuan presiden itu bisa terwujud untuk menurunkan angka stunting di Indonesia, dan juga untuk siapapun hari ini yang merasa bahwa di bidang pertanian mungkin ya Bang, lingkungan hidup, limbah-limbah yang hari ini mungkin sudah banyak lah gitu. Bagaimana ini bisa menjadi gambaran teman-teman untuk memproduksi limbah ini dengan baik, karena hari ini kan maksudnya MBG ini kan banyak sekali banyak sekali membutuhkan bahan-bahan pokok gitu, sehingga nanti ketika memang kebutuhannya banyak ya otomatis orang-orang juga akan ini nih berebut-rebut di kata Abang tadi kan. Jadi ya kekhawatiran itu tadi. Jadi itu saja harapan dari saya, semoga MBG ini dapat menciptakan terutama di Kalbar anak-anak yang berkualitas, sehingga menjadikan Kalbar juga maju seperti itu Bang. Terima kasih. Oke, Suci sudah, sekarang Ketum nih, Bendum udah, sekarang Ketum Kuati, silakan closing statement. Yang pertama mungkin dari Kalimantan Kalimantan Barat ingin mengajak teman-teman lah bisa ikut berpartisipasi dalam mengawal program makan bergizi gratis ini, karena memang program ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya untuk masyarakat yang ke bawah, terlepas dari mereka yang memang hari ini terbantu dengan adanya makan gratis ini, kemudian juga memudahkan ataupun memudahkan orang tua yang harus menyiapkan makanan kepada anak. Tinggal bagaimana kita sebagai komunitas muda, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan dan institusi yang memang hari ini juga berkesinambungan lah dalam proses memproduksi makanan bergizi gratis ini, bisa benar-benar mengambil peran dapat melihat, mengawasi dan ikut andil bagaimana proses penyaluran di pendidikan lah ya, di sekolah-sekolah ataupun di pondok pesantren yang hari ini juga mendapat bagian untuk menjadi tempat distribusi dari MBG. Jadi proses pengawalan itu tentu sangat banyak manfaatnya dan sangat banyak hal-hal baiknya, karena memang dari proses pengawalan tersebut kita dapat bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan institusi terkait untuk melihat bagaimana cara mereka memproduksinya, sehingga salah satu hal yang hari ini kita harapkan ada khusus oleh perempuan dan institusi terkait, bahwa
stunting yang tinggi di Kalimantan Barat ini dapat segera teratasi. Jadi ini dapat menjadi solusi terhadap apa penurunan stunting yang memang hari ini masih belum dapat jawaban sama sekali ataupun belum dapat bisa digerakkan oleh masyarakat institusi yang memang fokus terhadap program tersebut. Kemudian saya juga pengen mengajak kolaborasi lah terhadap teman-teman juga dari podcast ini, juga ada yang notice kami gitu kan Kalimantan Barat ya, karena kami memang hari ini mengawal isu keperempuanan dan anak gitu kan, kami fokus kepada bagaimana mengawal dan bisa menjaga perempuan dan anak tadi gitu. Jadi ada teman-teman yang notice bahwa hari ini mau mengajak kami bekerja sama, berkolaborasi untuk sama-sama mengawal program pemerintah yang hari ini sangat bisa memberikan manfaat ataupun memberdayakan masyarakat. Salah satunya MBG ini, gitu kan. Dan MBG ini dapat kita jadikan sebuah terobosan baru atau gebrakan baru yang memang bisa sama-sama kita jadikan solusi untuk jawaban dari masalah-masalah yang hari ini menjadi keresahan kita bersama. Ya. Kali hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tadi ya Bang, kita Khawatir Bako bisa lebih banyak peluang dari teman-teman organisasi perempuan lainnya ataupun organisasi kepemudaan lainnya atau bahkan pemerintahnya bisa nonton podcast ini. Jadi kami siap pasang badan dan siap menjadi salah satu partner ya, partner ataupun relawan yang bisa andil dalam proses produksi pengawasan di program MDG. Oke, tapi pada prinsipnya teman-teman ini mendukung ya, KOHT mendukung program ini ya? Ya, tapi mendukung yang awalnya resah ya Bang. Resah karena efisiensi yang memang sangat luar biasa gitu kan Bang. Tapi setelah melihat maksudnya MBG ini baik sekali manfaatnya, banyak sekali manfaatnya. Tinggal tadi Bang sebenarnya bagaimana peningkatan pengawasan yang harus kita tegaskan gitu kan. Artinya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab yayasan sebenarnya. Tadi bagaimana kita yayasan ataupun adalah memang sebuah komunitas atau institusi yang memang punya instruksi lah Bang untuk bagaimana semua komunitas organisasi ya jangan sampai 2-3 tahun kemudian itu kan para pengurus yayasan berurusan dengan baju-baju coklat gitu ya, tersandung hukum gitu ya. Nah mudah-mudahan enggak ya, terutama di Kalimantan Barat gitu ya. Sudah ya. Ya, nah nanti mudah-mudahan notif, saya mohon izin ya nanti nyampaikan nomor HP kontak Esti dan Suci di kolom komen ya, deskripsi. Jadi yang mau notif kan bingung mau notif kemana kan, jadi nanti kalau di kolom komentar silakan siapapun yang ingin bisa berkolaborasi, ini teman-teman KOHT terbuka untuk menjadi mitra dan partner ya, menjadi partner untuk program MBG ini. Kesimpulannya adalah bahwa teman-teman KOHT HMI Batko Kalimantan Barat ini mendukung program ini dengan catatan tentunya ya, dengan catatan pertama ya fungsi pengawasan dan pengawalan, kemudian sasarannya tepat, kemudian pengolahan makanan dapur semacam itu yang menjadi catatan teman-teman KOHT. Dan tadi limbah ya, jadi kita nih ada, kalau kami di Bank Sampah itu ada 3 hal. Pertama 3P ya, P pertama itu planet, yang P kedua adalah people, yang P ketiga adalah place ya. Jadi planet itu adalah place kita, tempat kita gitu kan, SDM-nya, orang-orang manusia-manusianya nih yang manfaatkan si planet nih kan. Nah, planet itu kalau di hari ini tadi ya sisa-sisa makanan itu ditumpuk dibuang sembarang kan ngerusak nih si planet nih kan. Jadi planet kita ya mohon dibantu juga jaga kelestariannya. Lingkungannya juga berdampak gitu ya. Jadi itu yang dapat kita simpulkan hari ini. Mudah-mudahan KOHT tetap mulai dari sinilah ya, mudah-mudahan bisa diagendakan dalam rapat-rapat harian, pleno atau apa ya.
minta diagendakan lah ya, teragendakan lah ya untuk dirapat-rapatkan pembahasan lah ya, mungkin agak menyimpang dari rencana program kerja, tapi ini menurut saya adalah program yang strategis, dan strategis juga bahayanya, risikonya gitu kan. Nah itu menjadi tantangan tersendiri, tapi pada prinsipnya teman-teman siap ya. Oke, Hesti, Suci, terima kasih telah hadir di acara podcast ini. Mudah-mudahan jangan jerak ya. Dan Kak, jerak ya, bahasa jerak itu kan kapok. Nah, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, di episode selanjutnya di channel Bangsa Pemaju Bahagia. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Hesti dan Suci atas kesediaan hadir di acara podcast ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih.